Saya dari usia 0 sampai saya besar belum pernah kenal mama begitu. Namanya Yoga. Setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, Yoga dibesarkan oleh kasih sayang oma dan opanya. Hingga berjalannya waktu, usia oma dan opa Yoga semakin tua. Sebagai anak pertama yang mempunyai beberapa adik-adik dan oma opa yang sudah lanjut usia, membuat Yoga harus memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Yoga di rumah sulit makan, sulit untuk mau cari kerja begitu. Kalau mau cari makan harus pergi di sawah, cari batang-batang padi, itu padi yang sudah masih jatuh-jatuh, beli baru rumah tunggu bersih, baru masak, terus sendok buat opa oma, opa oma kenyang. Kondisi yang sulit seringkali membuat Yoga bingung. Terlebih hatinya yang hancur ketika melihat oma, opa, dan adik-adiknya kelaparan. Hal inilah yang terkadang membuat Yoga mengambil jalan pintas untuk mencuri. Dulu Yoga mencuri nasi. Tujuan Yoga sana bukan mau mencuri gitu. Hanya mau kasih kenyang opa karena tidak ada beras. Untuk biar opa oma gak kelaparan, sakit-sakit, takut kehilangan opa oma. Biar Yoga karena marah tidak apa-apa. Penting opa oma harus makan. Sayang Yoga kepada opa oma besar gitu. Sayang. Hingga akhirnya Yoga menonton kisah Daniel dari Superbook. Dari kisah itulah Yoga belajar tentang ketaatan Daniel yang hanya mau menyembah Tuhan, bukan seorang raja yang memerintah saat itu, walaupun Daniel di bawah ancaman. Dia tidak takut siapapun, hanya takutnya sama Tuhan. Dia suka sembah Tuhan, Tuhan selalu menolong dia. Yoga mau seperti Daniel yang suka berdoa sama Tuhan. Yoga sadar gitu, kalau biarpun Yoga lagi susah, kalau Yoga berdoa sama Tuhan pasti Tuhan jawab gitu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku. Perubahan dan ketaatan Yoga membuat Yoga menjadi berkat dimanapun ia berada. Dan selain mencari ikan, kini Yoga pun belajar kemampuan baru. Yoga sekarang suka potong rambut orang, dan uangnya bagi opa oma. Biar saya nggak pengen uang, yang penting opa oma makan sehat. Wow, keren banget kan Anda tuh. Keren dia. Banget ya. Wih, keren banget adik-adik semua, luar biasa ya. Iya, wah, pokoknya Kak Happy tuh seneng banget karena lihat respon dari adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Betul Mereka banget. keren banget. Bahkan Kak Happy juga senang banget dan bersyukur bisa melayani adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Dan bisa ibadah bareng sekolah Minggu Superbook. Aku juga jadi lebih semangat. Iya kan? Mereka semangat, kita Betul. juga pasti jadi Kita lebih juga semangat. harus semangat gitu Iya dong. Nah, kan Anda waktu kan kita pernah libur itu beberapa minggu kan. Nah, ada beberapa kakak-kakak sekolah minggu, bahkan ada beberapa adik-adik juga yang nanya, "Kak, kok nggak ada sekolah minggu lagi ya? Atau di 2021 itu udah nggak ada lagi ya?" Aku bilang gini, sabar Kak, sabar adik-adik, pasti ada. Ya kan? Oke, mereka senang banget. Iya, betul. Pokoknya mereka senang banget setelah Kak Happy kasih informasi seperti itu. Dan buktinya kita ada sampai di 2021. Tapi ngomong-ngomong kan Anda, ini kan udah jam 6.45, kita kan harus sapa benar. juga adik-adik semua. Kita lepas masker dulu kali ya, Oh Kak iya, Happy? boleh. Adik-adik juga kalian kalau misalnya ada di luar atau ketemu sama orang harus Betul. pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Betul. Iya. Yuk kita sapa. Sapa dulu. 1, 2, 3. Hai adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook.
kasih tepuk tangan dulu semuanya. Kita mau ngapain aja sih hari ini kan Anda? Nah, kita mau memuji Tuhan. Pastinya memuji Tuhan, Terus iya. kita akan mendengarkan kisah dari Superbook. Kita belajar Alkitab dari Betul, Superbook dan Indonesia. ada yang spesial nih Kak Apa Evi ya? dan adik-adik. Wah, penasaran ya. Apa yang spesial? Nah, minggu ini kita akan mengetes kecerdasan, kepintaran, dan ingatan adik-adik semua tentang kisah-kisah Alkitab. Betul. Wow. Mereka pasti ingat. Kira-kira ingat Iya, nggak mereka ya? harusnya dong. Harus Jadi kalian ingat. harus nonton dari awal sampai akhir. Sampai selesai. Sampai Jangan kita berdoa berpindah. tutup. Iya, betul. Nah, sebelum kita memuji Tuhan dan kita akan melewati semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau doa dulu kan. Betul. Yuk, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami masih beribadah kepadamu Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada selesainya. Dan semua kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik semuanya udah semangat belum untuk memuji Tuhan? Semangat. Mana kalau semangat kan Anda Yeay. mau lihat semuanya bangkit berdiri terus loncat-loncat. Loncat-loncat. Yeay. Kita mau nyanyi lagu H-A-S-I-H. Semuanya harus pakai gerakan ya. Siap kan Anda? Yeay. Oke. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih. Bikin hati yang besar. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Yeay. Siap. Kita ulang lagi dari awal ya. Oke, siap. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. K-A-S-I-H. Yuk. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu sabar. Yeay. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay. Nah, sekarang kita mau katakan I say L. Oke. I say L-O. Siap. L-O-V. L-O-V-E. Karena semua orang butuh cinta. I say L. Tangannya mana? I say L-O. L-O-V. L-O-V. L-O-V-E. I say L. I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Choo, 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 choo. Everybody needs the love. Choo, 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 choo. Everybody needs the love. Choo, 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 choo. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Choo, 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 choo. Everybody needs the love. Choo, 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 choo. Everybody needs the love. Choo, 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 choo. Everybody needs the love. Nah, sekarang kan tadi udah nih, cuma jarinya aja. Pakai jari nih. Sekarang kita mau bentuk LOVE-nya seluruh badan. Berarti harus jaga jarak dong Iya ya. dong. Jaga
jarak, jaga jarak Nah, nih. nanti kan Jaga jarak. everybody needs the love, cu, 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 cu. Kita bentuk LOVE-nya LOVE. lebih cepet. Oke. Cu, 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 LOVE gitu. Iya, siap kan Nana? Siap adik-adik yang ada di Siap rumah? ya? Siap, jaga Yuk. jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Oke. I say L, I say LO, LOV, LOVE. I say L, I say LO, LOV, LOVE. Everybody needs love. Semuanya siap-siap ya. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Yeay! Tepuk tangan yang luar biasa buat Hebat Cinta hebat Kasih emang adik-adik Tuhan. Summer Bu. Yeay! Yuk adik-adik kita tetap semangat. Hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Dan pujian ini berkata bahwa bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita boleh lipat tangan, kita juga boleh tutup mata. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lagi adik-adik, yang pujian dari awal lagi, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami tahu dan kami selalu mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini jadi berkat buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke Kananda. Oke, Iya. Kak Happy. Kak Happy mau nanya sesuatu sama Nanya Kananda apa nih. tuh? Kira-kira kebiasaan buruk apa yang sering Kananda lakukan? Yang sampai hari ini pun belum bisa diubahkan, belum bisa berubah. Kak Happy itu ada satu yang Kak Happy sering lakukan, yaitu suka LUPA. Lupa. Jadi kadang-kadang Kak Happy itu suka bikin janji nih sama teman-teman. Tiba-tiba karena sibuk sana sibuk sini akhirnya lupa. Dan akhirnya dikatakan ingkar janji. Kalau Kananda kira-kira ada nggak yang Kananda sering lakukan dan itu sampai hari ini masih sering dilakukan? Ya, Ayo ingat. sebenarnya ada banget sih. Adik-adik kita dengar ya. Kananda ya. Oke, yuk. Jadi pendengar baik. tuh ya, aku Iya. kan suka banget nonton drama Korea. Drakor. Nah kan kalau Oke. drama Korea kan panjang ya episodenya Berepisode-episode kan. kan? Betul. Iya, Kalau misalnya nonton cuma satu kan tanggung. Jadi harus Iya. selesai. Kan setiap sinetron itu pasti ada tanda tanyanya kan? Betul, ada bersambungnya kan. Nah, Iya. itu yang bikin penasaran Iya, kan. lanjut. Jadi aku tuh kalau nonton itu suka lupa waktu. Aduh. Tiba-tiba aku lihat ke road, wah udah pagi. Udah pagi, udah subuh. Udah subuh, udah jam 2 gitu kan. Nah, Jadi aku kan tidurnya jadi suka malam, subuh bahkan. Subuh, Nah, tapi kan aku di awal tahun aku udah berjanji, 2021 ya? udah Iya. berjanji untuk melepaskan kebiasaan buruk itu, yaitu tidur malam. Tapi, Mantap. Adik-adik kasih jempol dong sama Kananda. Mantap. Oke. tapi ya, tapi banget ini mah susah. Kok susah? Susah, Harus susah 2021, harus 2021. Kak Happy juga udah janji nih, 2021 Kak Happy harus meninggalkan kebiasaan buruk yaitu tadi apa? Lupa. LUPA. Nah, tapi Kananda jangan takut adik-adik yang ada di rumah juga, kita belajar hari ini sesuatu yang luar biasa dari seseorang di dalam Alkitab. Wow. Yaitu dia sering melakukan kebiasaan buruk. Kebiasaan yang ya pokoknya buruk lah. Tapi akhirnya dia itu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang lebih baik. Wow. Pokoknya dia diubahkan oleh Tuhan lah. Menarik. Iya. Siapa itu Kak Happy? Pokoknya Kananda dan adik-adik yang ada di rumah yang sering masih ada kebiasaan buruk harus belajar dengan kisah ini. Wah, siapa tuh? Aku harus Siapa? belajar dari Wah, siapa? Kalau misalnya adik-adik penasaran, kira-kira siapa ya? Siapa ya? Terus kalian Bisa. keinget? Iya. Terus kalian bisa komen Bisa deh, komen, coba. bisa tebak aja apa aja. Iya. Di sini tidak ada yang bilang, adik A salah, adik B salah, nggak ada. Pokoknya Iya. kalian bebas Coba untuk kalian komentar. komen, kalian tahu nggak kira-kira Iya. kisah siapa sih yang mau Siapa kita ini? tonton? Kalau begitu kan Anda, yuk kita akan saksikan kisah Alkitab berikut ini. Apa sih yang mereka lihat di Yesus? Ia mengampuni setiap orang, berteman dengan orang berdosa. Lihat si pemungut cukai itu. Dan kita tahu mereka butuh pengampunan. Perhatikan, kerumunan yang mengikuti dia semakin banyak. Permisi, apakah itu semua dombamu? Ya, aku yang menjaganya. Aku sendiri. Dan ini hewan ternak keluargaku. Ayahku memberi tanggung jawabnya kepadaku. Aduh, aku. Iya, jika ayahmu mempercayakan semua ini padamu. Kurasa kau harus mengejar domba yang lari itu. Aduh, Bonbon, kembali. Apakah kau Yesus dari Nazaret? Benar. Mereka memanggilmu guru. Tapi kau makan bersama orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Para pemimpin bait Allah meminta kau menjelaskan hal ini. Guru? Bonbon, berhenti. Jika kamu memiliki 100 domba dan satu di antaranya terhilang, apa yang kau lakukan? Bukankah kau meninggalkan yang 99 dan mencari domba yang hilang sampai ditemukan? Dan jika kau menemukannya, dengan senang kau akan menggendongnya di bahumu dan membawanya pulang.
Lalu kau akan memanggil teman-teman dan tetangga-tetanggamu dan berkata, "Ayo rayakan, aku telah menemukan dombaku yang hilang." Sama juga dengan sukacita di sorga, jika ada satu orang berdosa bertobat dan kembali. Yohanes dan aku membahas apa yang kau katakan kepada orang-orang Farisi mengenai gembala dan domba yang hilang. Kenapa engkau berbicara dengan perumpamaan? Barang siapa mendengar pengajaranku, lebih banyak pengertian akan diberikan, dan mereka akan penuh dengan pengetahuan. Ini kebenarannya, banyak nabi dan orang benar ingin melihat yang kalian lihat, tetapi mereka tidak melihatnya. Dan mereka ingin mendengar yang kalian dengar, tapi tidak mendengarnya. Joy, apa maksudnya? Aku nggak tahu. Ada seseorang memiliki 2 anak. Joy, apa maksudnya? Aku nggak tahu. Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, "Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal." Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Hei, hati-hati kalau jalan. Kembalikan! Pencuri! Pencuri! Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, "Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu.'" Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya.
Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Itulah kasih. Seorang bapa yang kasihnya tidak berkesudahan selalu mengampuni. Wow, keren banget Kak Nanda ya. Iya. Kisah tadi itu memberkati juga Kak Hevi. Karena kan supaya kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik Betul lagi. banget. Sekarang Kak Nanda gimana? Nah, kalau kan Anda dapat 3 poin ya yang bisa kita pelajari. 3 poin ya? Iya, betul. Adik-adik di rumah jangan lupa dicatat ya. Ya, supaya diberkati juga kita semua. Oke, silakan Kak Nanda. Nah, yang pertama, Iya. poin pertama nih yang Kak Nanda dapat itu adalah bahwa Tuhan itu selalu menantikan kita. Betul banget. Iya. Coba adik-adik ingat. Kan tadi anak bungsunya tuh udah ninggalin papahnya. Betul. Udah bawa warisannya. Banyak lagi. Iya, terus apa namanya? Nggak ada kabar pun si anaknya ke papahnya kan. Tapi papanya itu selalu nungguin anak ini. Kapan ya anak ini pulang? Betul, kan namanya orang tua kan pasti gelisah. Betul banget. dan Nah, khawatir. sama kayak Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu nungguin kita. Kan kita kadang-kadang suka menjauh dari Tuhan. Terus suka berbuat dosa. Suka menyakiti hati Tuhan. Suka pokoknya bikin kita tuh jauh dari Tuhan. Tapi adik-adik Tuhan itu selalu menantikan kalian, selalu menantikan kita supaya kembali lagi kepada Tuhan. Mantap. Nah itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Iya. poin yang kedua adalah kita harus bertobat. Bertobat. Adik-adik ada tahu nggak yang namanya bertobat? Apa coba arti bertobat? Coba kan Anda jelasin bertobat itu apa sih? Nah, jadi arti bertobat itu adalah kita berjanji nih, janji. untuk berubah. Dan gak cuma janji doang, kita harus berjuang untuk tidak melakukan dosa yang sama lagi. Mantap gitu. banget, iya. Coba kan Anda ulangin lagi ya. Ya, ulang. Jadi bertobat itu adalah kita berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi dan juga berjuang untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Adik-adik pasti bisa dong di rumah berjuang Harusnya untuk pasti tidak ya. berbuat dosa. Betul banget. Betul. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Begitu. Nah, tadi kan poin 1 apa coba? Masih inget nggak? Apa? Tuhan menantikan kita. Ya, yang kedua. Terus yang kedua? Bertobat. Betul. Betul. Nah, poin yang ketiga adalah bahwa Tuhan itu pasti memulihkan kita. Wow, keren banget Tuhan ya. Iya, betul Keren banget. banget, keren Nah, banget. coba adik-adik ingat lagi nih yang tadi kalian tonton. Iya. Waktu si anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya, iya. apa yang dilakukan papahnya?
memeluk dia kan, terus coba langsung bikin pesta yang besar untuk menyambut si anak bungsu ini. Betul. Terus dikasih pakaian yang bagus, terus dikasih sendal, dikasih cincin. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa ketika kita udah bertobat nih, kita udah mau kembali sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Sama seperti anak bungsu ini kan, anak bungsu itu tadinya kerja di kandang babi, terus jadi nggak punya apa? Nggak punya apa-apa. Pokoknya iya, jadi miskin melarat gitu kan. Betul. Tapi papanya itu mau memulihkan si anak ini kembali. Jadi anak kesayangannya lagi kan. Nah, jadi kita juga ya, dari yang dia nggak punya apa-apa terus diangkat lagi kan. Nah, sama adik-adik kayak Tuhan Yesus, saat kita datang, kita mau bertobat kepada Tuhan, nah Tuhan akan memulihkan hidup kita sehingga kita bisa perlahan-lahan meninggalkan dosa kita. Misalnya nih, Kananda, aku tuh suka kesel sama kakak aku benci banget sama dia. Nah, caranya adik-adik kalian kan tadi minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat, aku mau memaafkan kakakku. Nah, nanti Tuhan akan memulihkan hati kita supaya kita bisa memaafkan orang lain. Berarti adik-adik yang ada di rumah jangan ragu-ragu untuk meminta sama Tuhan dong. Jangan ragu-ragu, jangan takut meminta sama Tuhan untuk meminta supaya kita itu dipulihkan. Betul sekali. Gitu ya Kak tadi ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Happy setuju banget dengan apa yang katakan Anda dan juga kisah yang sudah kita nonton tadi. Berarti kita bisa belajar dari kisah ini untuk mau berubah dan meninggalkan dosa kita yang lama. Betul sekali. Kan? Nah, coba adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau siap untuk berjuang dan berubah? Aku. Oke, coba tulis di kolom komentar. Aku kak. Kasih banyak. Anda mau lihat nih siapa aja sih yang mau berjuang supaya jadi lebih baik? Lebih baik, angkat tangan semuanya. Ya, luar biasa kalian. Pokoknya kita semua mau untuk diubahkan oleh Tuhan dan meninggalkan kebiasaan lama menjadi hal-hal yang baru, yang pokoknya yang lebih mantap. Gitu. Sama seperti super kebenaran kita hari ini kan. Apa tuh Kak Heavy super kebenaran kita? Goyang bangkit berdiri biar kita ucapkan super kebenaran bersama-sama. Yuk, udah siap kan? Udah dah. Coba lihat. Mana coba kan Anda masih lihat ada yang duduk tuh. Ada yang begini, ada yang begini. Coba. Ayo. Jangan lupakan kebiasaan buruk itu ya. Iya benar. Pokoknya kalau disuruh berdiri begini langsung. Iya, langsung. Siap Kak. Semangat. Gitu. Betul. Oke, siapkan semuanya. Super kebenaran kita hari ini adalah super kebenaran. Tuhan senang ketika kita bertobat dari dosa kita. Wow, coba dengan semangat. Coba sekali lagi. Yuk. Siap ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan senang ketika kita bertobat dari dosa kita. Jangan lupa ya untuk hafal super kebenaran kita. Betul banget, nggak cuma super kebenaran. Apa kan Anda? Tentunya pasti ada super ayat. Super ayat. 1, 2, 3 adik-adik ambil Alkitabnya. Yes. Kak Heavy juga ambil Alkitab. Kita mau buka dari Lukas 15 ayat yang ke-7. Coba dibuka dulu. Buka. Yo, siapa yang udah selesai? Udah ketemu Lukas 15 ayat 7? Kayak itu udah, kan Anda udah. Oke, sama-sama kita buka dan kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Coba kita ulang lagi ya. Coba ayo. Bacanya kita harus pelan-pelan dan dimengerti. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat
lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, adik-adik kalian bisa hafalin super ayat kita hari ini. Betul. Terus kalian bisa videoin tuh. Ya, betul. Nanti kalian bisa posting di Instagram. Jangan lupa tag ke @superbook_Indonesia. Oke Kak Nanda, satu informasi buat papa, mama, dan kakak-kakak sekolah minggu yang ada di rumah. Habis selesai sekolah minggu ini, boleh banget untuk mengajak adik-adik untuk ngobrol tentang firman Tuhan hari ini. Wow. Tapi Kak Nanda, kira-kira kan mereka lagi mau bahas firman Tuhan. Ada nggak bahan diskusinya? Wah, jelas ada dong. Kita sudah mempersiapkan segalanya dengan Superbook itu keren banget ya. Dia bisa menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh kakak-kakak dan papa mama juga yang ada di rumah. Nah, bahan diskusinya papa mama dan kakak-kakak bisa banget download di link yang ada di description box. Nanti ada keterangannya, bahan diskusi. Nah, tinggal diklik, nanti masuk deh, tinggal download dan bisa digunakan untuk bahan diskusi bersama dengan adik-adik dan anak-anak. Yang ada itu tujuannya adalah supaya adik-adik yang ada di rumah tidak pernah lupa tentang firman Tuhan yang kita bagikan hari ini ataupun minggu-minggu yang kemarin ataupun minggu-minggu selanjutnya. Jadi anak-anak itu selalu mengingat, oh firman Tuhan mengajarkan tentang hal ini, tentang hal ini. Intinya mengajak anak-anak supaya tetap lebih baik. Yes, itu. Betul. Nah Kak Nanda, hari ini dapat info-info bahwa ada yang spesial hari ini. Apa tuh? Ini adalah ada super kuis Kak. Wow. Super kuis. Apa tuh super kuis? Pasti adik-adik yang ada di rumah penasaran. Kakak-kakak, mama, papa pasti penasaran. Apalagi Kak Nanda pasti penasaran dengan super kuis hari ini. Supaya nggak lama-lama kita penasaran nih, Kak Nanda dan adik-adik semua yang ada di rumah, langsung aja kita masuk ke super kuis. Halo adik-adik semua, sekarang kita lagi ada di Superbook Quiz. Nah hari ini Kak Daniel dan juga Gizmo akan kasih adik-adik semua quiz. Totalnya ada 5 quiz dan setiap quiz itu punya nilainya tersendiri. Pertanyaan pertama bernilai 10 poin, pertanyaan kedua bernilai 15 poin, pertanyaan ketiga bernilai 20 poin, pertanyaan keempat bernilai 25 poin, dan pertanyaan terakhir bernilai 30 poin. Kadang kecapean nih. Oke, di setiap pertanyaan adik-adik harus menjawab ya. Dan pastikan kalian menjawab dengan benar. Oke? Nah, sebelum kita mulai, Kak Daniel minta untuk semua adik-adik untuk ambil kertas dan juga alat tulisnya. Kak Daniel kasih waktu 5 detik. Nah, gimana adik-adik? Udah kalian ambil kertas dan alat tulisnya? Oke, Kak Daniel mau ingatin, di setiap pertanyaan Kak Daniel cuma kasih waktu 5 detik. Jadi pastikan kalian cepet-cepetan ya jawabnya ya. Oke? Siap, mantap. Oke, pertanyaan pertama. Konsentrasi. Tadi kan kita udah nonton cerita tentang anak yang hilang. Nah, kisah anak yang hilang ini ditulis di dalam kitab Lukas. Yang nulis itu Lukas sendiri. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah profesi atau pekerjaan dari Lukas? A. Pelukis, B. Politisi, C. Pemungut cukai, atau D. Dokter? Dan jawabannya adalah D. Dokter. Wah, siapa yang jawab benar? Wah, kok bisa sih dokter? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Lukas adalah seorang dokter dan salah satu pengikut Paulus. Dia bersama Paulus saat kapal mereka kandas di Pulau Malta. Dan ketika Paulus dipenjara di Kaisarea dan Roma, Lukas ada di sana. Apakah kau Yesus dari Nazaret? Benar. Bagian dari Injil Lukas ini dinamakan kisah perjalanan. Yesus mengajarkan ini sambil berjalan bersama murid-muridnya dari Galilea sampai Yerusalem. Dalam petualangan kali ini, kami bertemu dengan Yohanes dan Petrus. Yohanes yang menulis Injil Yohanes, Petrus juga adalah pengikut Yesus. Sisa-sisa bangunan ini dipercaya sebagai rumah dari Petrus di Kapernaum. Oke, itu dia tadi penjelasannya.
sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua akan diberikan oleh Gizmo. Jadi adik-adik, kalian tetap konsentrasi ya. Simak pertanyaan berikut ini. Mari kita lihat, apalagi yang kalian ingat dari petualangan kita. Yesus berbicara kepada orang-orang dengan cerita. Disebut apakah cerita yang Tuhan Yesus sampaikan? A. Dongeng. B. Cerita panjang. C. Perumpamaan. Atau D. Cerita romantis. Jawaban yang benar adalah C. Perumpamaan. Yesus adalah guru yang agung. Aku senang dia menceritakan perumpamaan. Jadi, apakah perumpamaan itu? Dengarlah jawaban Gizmo. Perumpamaan itu cerita singkat yang menggunakan peristiwa sehari-hari untuk menyampaikan maksud rohani atau etika. Benar sekali, Gizmo. Yesus menggunakan perumpamaan domba dan kisah tentang anak yang hilang untuk menjelaskan kenapa dia berteman dengan orang berdosa. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Di kisah tadi, kita dengar ada sebutan orang Farisi. Pertanyaan Kak Daniel adalah, disebut siapakah orang-orang Farisi itu? A. Pelaut yang terkenal. B. Orang yang mengartikan dan mengerti Taurat dengan tepat. C. Pelayan Raja Romawi. Atau D. Seorang ahli sihir. Nah, jawaban yang benar adalah B. Kok bisa sih? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih yang mereka lihat di Yesus? Ada pemuka agama, juga ahli Farisi ketika Yesus berbicara di hadapan orang banyak. Dalam buku sejarah kuno Yahudi, sejarawan Flavius Josephus menggambarkan orang Farisi sebagai orang yang mengartikan Taurat dengan tepat. Mereka memanggilmu guru. Tapi kau makan bersama orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Pemungut cukai bekerja untuk kerajaan Roma dan dipandang sebagai pengkhianat yang serakah. Orang Farisi percaya kalau orang baik tidak akan bersama orang seperti itu. Tapi kemudian, Yesus menemui pemungut cukai bernama Zakheus dan makan malam bersamanya, meskipun orang-orang protes karena Yesus makan bersama pendosa. Zakheus bertobat dari segala dosa dan berjanji untuk memberikan setengah hartanya bagi orang miskin dan mengembalikan uang curian. Oke adik-adik, kita masuk ke pertanyaan keempat bernilai 25 poin. So adik-adik konsentrasi ya. Pertanyaan akan diberikan oleh Gizmo. Come on Gizmo. Pertanyaan selanjutnya, ketika menceritakan perumpamaan domba yang hilang, berapa banyak domba di dalam kawanan? A. 1000. B. 100. C. 10. Atau D. 2. Jawaban yang benar adalah B. 100. Jika kamu memiliki 100 domba dan satu di antaranya terhilang, apa yang kau lakukan? Bukankah kau meninggalkan yang 99 dan mencari domba yang hilang sampai ditemukan? Dan jika kau menemukannya, dengan senang kau akan menggendongnya di bahumu dan membawanya pulang. Dalam kitab Yehezkiel, Allah berkata, "Sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya." Yesus datang menjadi gembala yang baik untuk mencari domba yang hilang. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bernilai 30 poin. Nah, tadi kan kita udah nonton tuh kisah tentang anak yang hilang. Seru banget kan? Nah, pertanyaan Kak Daniel adalah, siapakah dalam kisah itu, kisah yang tadi udah kita nonton, yang datang untuk minta warisan? A. Si bungsu. B. Pemungut cukai. C. Murid-murid Tuhan. Atau D. Gembala domba. Dan jawaban yang benar adalah deng 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 deng. A. Si bungsu. Kok bisa sih? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Seorang ayah dan putra-putranya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Sangatlah aneh dan tidak masuk akal jika seorang anak muda meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Aturan tentang warisan sangat penting di zaman kuno.
Batu ini lebih dari 1.700 tahun sebelum Yesus lahir memiliki kode Hammurabi yang diukirkan di tiap sisinya, termasuk dengan hukum warisan. Jika seorang anak menghamburkan warisan, apalagi pada orang asing, hal itu mendatangkan rasa malu bagi keluarga. Perjanjian Kohat yang ditemukan di antara gulungan Laut Merah menggambarkan hukuman untuk hal seperti itu. Anak itu akan dibuang dari komunitas selamanya. Namun, ketika anak yang hilang itu pulang, ayahnya memilih untuk menyambutnya dibanding menghukumnya. Dia memberikan jubah, cincin, dan sandal sebagai tanda bahwa anak itu kembali menjadi putranya dan pewarisnya. Anak yang hilang kembali pada ayahnya itu seperti domba yang tertinggal, sendiri, dan tersesat. Tapi Yesus berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita dan akan mencari dombanya yang hilang. Itu kabar baiknya. Itulah kasih. Seorang bapa yang kasihnya tidak berkesudahan selalu mengampuni. Nah, itu dia tadi pertanyaan di Superbook Quiz kita hari ini adik-adik. Wah, Kak Daniel pengen lihat. Dan harus jujur ya, siapa yang hari ini dapat 100 poin? Wah, luar biasa. Kalian luar biasa. Nah, Kak Daniel pengen semua adik-adiknya Kak Daniel jujur ya. Kalian bisa tulis berapa nilai yang kalian dapat dari kuis hari ini. Kalian tulis di kolom komen. Oke? Kak Daniel pengen lihat. Nggak apa-apa. Kalaupun dapatnya masih kecil nggak apa-apa. Kalian tulis aja. Minggu depan kita akan ikutin kuis lagi. Semoga hasilnya bisa lebih baik. Oke? Kalian tulis. Nanti Kak Daniel pengen lihat. Nah, hari ini kita udah belajar juga kan dari Kak Hevi dan juga Kak Nanda. Kita jadi ngerti bahwa Tuhan itu sangat sayang banget sama kita. Dan Tuhan itu pengen banget kita berubah. Sekarang Kak Daniel mau nanya, siapa di sini mau janji kalau kita mau sama-sama berubah jadi lebih baik? Wah, semuanya pengen jadi lebih baik ya? Luar biasa. Semoga Tuhan memampukan kita. Nah, buat semua papa mama dan juga adik-adik yang ada di rumah, kalau pengen belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, Kak Daniel punya solusinya. Solusinya adalah Superbook Keluarga. Superbook menghadirkan Superbook Keluarga untuk setiap keluarga di Indonesia. Menghadirkan 65 animasi kisah Alkitab yang telah memberkati lebih dari 9.000 gereja di Indonesia. Samuel, orang Filistin mendekat. Mereka mendengar kalau kita berkumpul di sini dan akan menyerang kita. Tuhan, kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Kini dengan Superbook Keluarga, membuat Superbook semakin mudah didapatkan. Superbook Keluarga membuat setiap orang tua dapat mengajarkan kisah Alkitab dengan mudah, menyenangkan, dan menjadikan setiap anak murid Kristus sejak dini. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan dapatkan Superbook Season 1 secara gratis. Nah, itu dia tadi superbookkeluarga.com. Buat semua papa mama dan juga adik-adik, buruan untuk daftar ya. So, Kak Daniel harus pamit dan sampai ketemu lagi di Superbook Quiz berikutnya. Sampai jumpa lagi semua. Prakarya. Sekarang kita mau prakarya. Nah, adik-adik kan tadi kita udah belajar tuh kalau kita itu mau bertobat. Betul. Dan menjadi orang yang lebih baik lagi dan meninggalkan kebiasaan buruk kita. Atau dosa ya. Betul. Ya. Nah, sekarang prakarya kita adalah akan membuat salib pertobatan. Salib. Gini nih contohnya nih. Jeng. Gini. Nah, gini contohnya. Ini masih polos. Ini yang udah jadi. Nah, nanti di salib ini kita akan tulis kalian mau berubah apa sih? Misalnya, aku mau lebih giat belajar. Atau aku mau jadi lebih rajin baca Alkitab. Betul. Atau mau membantu orang tua. Atau memaafkan teman kita. Nah, kalian bisa tulis semua kebiasaan-kebiasaan baru yang mau kalian lakukan di salib ini. Caranya kita pasti akan membuat salib. Bahan-bahannya apa kan ada nih? Bahan-bahannya ada karton. Ini ada karton banyak. Ada spidol warna-warni. Ada gunting juga. Terus ada sticky notes. Juga. Ada manik-manik untuk menghias dan juga ada tali untuk menggantung nanti salibnya. Gitu.
Udah kan, udah semua. Nih ada penggaris nih buat ngegarisnya biar lurus. Lurus ya? Iya. Lurus. Ada lem juga ya? Iya ada betul, lem, untuk lem. nempel si manik-manik. Iya. Nah, Oke. caranya kita akan ambil kartonnya. Betul. Terus kita akan bagi dua. Bagi Setelah dua. itu, Terus kita buat deh polanya. polanya dan Jadilah seperti ini. di sana kan Anda. Oh, di sini. Iya. Nah. Oke, ini polanya. Nah, polanya kalau udah jadi salib, terus kita ambil sticky notes atau kertas warna atau kertas apapun. Nah, kalian bisa tulis tuh yang tadi katakan Anda. Kalian mau jadi lebih rajin atau kalian mau memaafkan. Betul. Atau kalian mau membantu orang tua, seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kan ini kita pakai spidolnya warna-warni nih. Hati-hati takut bajunya kena apa nih, tinta ya? Iya betul, Tinta spidol. nanti kan kasihan Karena Anda juga hati-hati itu pakai baju putih loh. Ntar Iya tiba-tiba- betul. Tapi ngomong-ngomong bajunya bagus ya, jaketnya bagus ya. Keren kan? Keren. Banget. Tuh ada gambar Gizmo lagi. Adik-adik yang ada di rumah Bendera. bisa nggak kalau punya jaket kayak seperti ini? Bisa banget. Caranya? Bisa banget. Caranya kalian bisa buka Shopee. Oke. Terus kalian cari Superbook Indonesia. Indonesia. Nah, nanti di situ ada banyak banget, ada jaket yang kayak gini, Ada terus kaos ada juga ya? Ada kaos ya, iya. Ada juga book planner sama tas keren dari Superbook. Pokoknya keren banget. Nah, iya betul. Kalian bisa langsung pesan. Langsung pesan dan cek toko kita di Shopee. Yuk, kita tulis lagi. Lanjut. Oke. Nah, kalau udah kita buka sticky notes-nya, terus kita tempel deh di salibnya. Nah, kenapa sih ditempel di salib kan Anda? Karena kan kita tuh nggak akan bisa, kayak kita nggak akan mampu bertobat sendiri. Kita nggak akan punya kekuatan untuk bisa mengalahkan dosa-dosa kita. Jadi kita gitu. harus tergantung sama Tuhan. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nih, ini kita menggambarkan salib Tuhan itu menggambarkan bagaimana Tuhan udah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Makanya kita taruh semua dosa-dosa kita di salib Kristus. Tujuannya supaya kita selalu ingat ya. Betul. Jangan lupa di salibnya kita tulis salib Kristus. Nah, kita tunjukin udah jadi nih. Oke, nah Oke. kita udah jadi nih. Coba yang adik-adik mana? Udah jadi belum? Udah jadi belum adik-adik yang ada di rumah? Coba kasih lihat. Kasih lihat. Nah, sekarang kita mau buat salib ini biar bisa digantung. Oke, Caranya adalah kan ada tali nih. Kita potong dulu, mau sepanjang apa? Nah, segini cukup lah. Cukup. Potong. Oke, nah kalau udah ada double tape, kita potong. Kecil aja. Nah, kalau udah double tape-nya kita buka. Nah, kalau udah kita taruh deh talinya di atas double tape. Tape tadi ya. Dililit-lilit aja supaya Lebih kuat. Iya. Kalau kalian mau bolongin juga boleh. Atau kalian mau didobel lagi boleh pakai slot tape. Nah, sekarang bisa dihias deh pakai manik-manik. Manik-manik lagi. Itu aja. Oke, yang Kananda sama Kak Hevi udah jadi nih. Udah jadi. Nih. Mana nih? Jadi kan, bagus kan? Nah, nanti salib ini kalian bisa gantung di kamar kalian. Betul. Terus kalian bisa ingat, wah, aku kan mau jadi anak yang lebih giat belajar. Aku harus jadi anak yang lebih giat belajar nih tahun ini. Nah, kalian bisa ingat-ingat lagi nih. Yeay! Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian udah selesai, jangan lupa di foto. Kalian bisa foto nih. Foto. Set, foto. Foto. Terus kalian bisa posting di Instagram. Dan juga jangan lupa untuk tag ke @superbookindonesia. Wah, Kak Hevi, dengar nggak ada suara? Sepertinya ada suara pesan masuk tuh. Ada pesan masuk ya? Tuh kan? Iya, ada masuk. Bener kan? Gimana kalau kita lihat apa pesannya? Ayo, boleh. Coba lihat. Shalom teman-teman, namaku Michael Joseph Saerang. Aku adalah anak sekolah minggu dari GPPS Gunung Muria, Gorontalo. Usiaku 12 tahun dan sekarang sudah kelas 6 SD. Setiap hari Minggu, aku mengikuti YouTube Superbook. Setelah mengikuti ibadah 10 jam
Januari 2021, aku mendapatkan berkat bahwa Tuhan Yesus bisa pakai siapapun sebagai alatnya. Termasuk aku, meskipun aku masih anak-anak, Tuhan mau menggunakan aku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini prakaryaku tentang aku di 2021. Aku ingin meningkatkan kemampuanku di bidang menyanyi dan berbahasa Inggris. Hal baru yang ingin aku lakukan adalah belajar memainkan alat musik. Hal yang ingin aku pelajari adalah Alkitab supaya aku lebih mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren banget Love ya. banget dah, love Kak banget, Evi love pesan banget. dari Iya. adik kita itu. Iya. Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dong buat mereka. dong. Harus seperti itu. Nah adik-adik, kalau Iya. kalian pengen cerita kalian dibacain sama Kananda, sama Kak Hevi, dan Makasih. adik-adik Superbook di Indonesia, Iya. kalian bisa banget kirim cerita kalian melalui DM ke @superbookindonesia, ke Betul. Instagramnya Superbook. Siap. Atau kalian juga bisa posting di akun kalian, terus nanti tag ke kita biar kita lihat. Oh ternyata si ini cerita nih. Nanti kita tampilin juga di sini. Mantap, keren banget. Nah Kananda, Kak Evi mau tanya nih, misalnya adik-adik yang pengen cerita tentang kisah Alkitab, terus mau pengen kirim prakarya nih, terus ada yang pengen tarian gitu, atau yang pengen nyanyi, wah, itu bisa nggak dikirim di Superbook Indonesia? Wah, jelas banget bisa ingat banget. ya, bisa loh. Jadi kalian bisa Bisa. kirim ke kita tuh apa aja kalian mau foto kalian Foto, yang bersama iya, prakarya, foto. terus kalian kalau misalnya mau nyanyi, Iya. mau drama, mau nari, kalian Betul. bisa banget. Kalian bisa kirim video-video kalian atau foto kalian ke DM-nya Superbook Indonesia, iya. atau kalian bisa email ke media.superbookindonesia@gmail.com. Coba media.superbookindonesia@gmail.com. Dan juga Kananda mau ingetin selalu supaya kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia, dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang akan Betul kita sekali. kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, Kak Evi pesan, dan sebelum kita berpisah Kananda dengan adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia, Kak Evi dan Kananda mengucapkan banyak terima kasih buat papa, mama, dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang terus mendukung pemuritan generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Dan Kak Evi juga dan Kananda juga dan seluruh tim Superbook nggak pernah bosan untuk mengajak papa dan mama, juga kakak-kakak semuanya untuk mendukung program pemuritan generasi anak melalui Superbook Indonesia, supaya kita bisa memberkati anak-anak yang ada di seluruh Indonesia juga. betul. Caranya gimana ya Kananda ya? Caranya papa, mama, dan kakak bisa scan barcode yang ada di sebelah sini. Oh di sini ya, sebelah sini. Nah adik-adik, kan udah beberapa minggu ini kita Iya. mendengar juga kan Kak Hevi Iya, banyak musibah. berita-berita musibah. Betul. Ada pesawat yang kecelakaan, terus ada Gunung meletus juga ada ya. Ada gunung meletus, ada banjir, dan juga ada gempa. Betul. Nah adik-adik, Kananda dan Kak Hevi mau ngajakin kita semua untuk kita bisa peduli dengan bangsa Indonesia ini. Kita mau Iya. mendoakan Betul. setiap orang-orang yang kena musibah. Iya. Dan orang-orang yang membantu. Nah, sebagai informasi, tim kita juga dari OBI, Obor Berkat Indonesia, udah turun langsung untuk membantu korban-korban yang ada di sana, Iya. yang ada di Mamuju dan juga ada di Kalimantan. Kita doakan mereka adik-adik ya, supaya mereka juga tetap sehat dan mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Betul. Oke, kalau gitu adik-adik kita berdiri semuanya. Nah, Kak Happy mengajak juga adik-adik semua yang ada di rumah untuk tetap berdoa juga buat mereka. Betul. Ya, sama-sama kita berdoa ya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, dan kami diajarkan untuk menjadi orang-orang yang
berubah menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami serahkan untuk teman-teman kami yang ada di beberapa tempat yang mengalami masalah musibah Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Engkau memberkati mereka, menjaga mereka Tuhan, berikan penghiburan dalam setiap kehidupan mereka. Dan apa yang mereka alami saat ini Tuhan, mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat tim Obor Berkat Indonesia yang saat ini sudah terjun di lokasi yang mengalami musibah Tuhan, yang ada di Kalimantan dan juga yang ada di Mamuju. Tuhan, tolong mereka, biar mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa di minggu depan ya adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Informasi jangan lupa pakai masker lagi. Kita juga harus pakai masker dong. Pakai masker. Adik-adik pakai masker di rumah ya. Iya. Jangan lupa. Kalau keluar-keluar biar kita terhindar dari virus-virus. Dadah.